One and all, let's define. Jadi di sini saya gunakan library scikit-learn yang nama library-nya ketika sudah dalam coding dibuat seperti ini, sklearn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kembali lagi untuk apa? Untuk kembali sharing lagi di salah satu video. Terus insya Allah pada hari ini kita akan membahas metode decision tree pada machine learning. Jadi saya rasa source code kali ini adalah source code yang paling gampang untuk dimengerti. Jadi mungkin linear regression yang lalu juga gampang, tapi saya rasa video kali ini jauh lebih gampang. Kanda semua. Dan harapan saya semoga dengan video ini kita semua dapat paham bagaimana decision tree itu bekerja pada machine learning. Tapi sebelum itu saya ingin bercerita sedikit lagi. Jadi awal mula dari machine learning itu dari AI. Setelah AI berkembang muncullah machine learning. Nah, di machine learning itu ada banyak sekali metode. Dari yang pertama itu sebelum masuk metodenya supervised learning, dan ada satu lagi. Nanti kita akan sentuh ini di teorinya. Kita sudah membahas linear regression ya di supervised, dan kita sudah membahas juga clustering di unsupervised. Supervised dan unsupervised ini punya banyak metode lagi. Misalkan kemarin linear regression itu dia masuk di supervised, dan clustering kemarin itu masuk di unsupervised. Ada lagi selain itu, ada decision tree yang itu yang akan kita bahas pada hari ini. Selain daripada itu, maksud saya, jadi di supervised itu ada percabangan lagi, ada classification dan ada regression. Di classification itu juga ada pembagian lagi decision tree dan logistic regression. Sedangkan di regression kemarin ada linear regression. Jadi nantinya linear regression dan logistic regression itu jauh berbeda ya, dan digunakan di case-case yang berbeda pula. Ini sedikit sedikit teori, sedikit masukan. Insya Allah seperti yang saya janjikan di video-video sebelumnya, kita akan membahas satu video tentang teorinya saja nantinya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan atau bagaimana tools Python machine learning ini dapat useful di kehidupan sehari-hari. Saya rasa intronya cukup ya. Oke, kita langsung saja ke video tutorialnya. Let's check it out. Oke, pada video ini seperti yang saya katakan sebelumnya, kita akan membahas tentang decision tree. Yang pertama, datasetnya saya buat array. Kita bisa gunakan CSV, bisa gunakan txt, seperti itu. Di sini kita buat saja dia array, ada x dan y. Tapi sebelum itu ada baiknya kalau kita mulai dari atas. Jadi di sini saya gunakan library scikit-learn yang nama library-nya ketika sudah dalam coding dibuat seperti ini, sklearn. Terus di dalam sklearn ini ada banyak sekali metode. Ini saya panggil tree. Nah, dalam tree ini juga ada banyak metode. Saya langsung run saja dulu. Terus saya buat sebuah variabel clf, di mana di dalam variabel ini saya panggil tree dan decision tree classifier. Nah, inilah yang saya bilang tadi. Jadi sebenarnya kita tidak perlu tidak perlu melakukan coding manual untuk membuat decision tree classifier, karena hampir sebagian besar metode yang ada di machine learning atau deep learning, hampir sebagian besar metodenya itu sudah dalam bentuk library. Jadi kita sisa gunakan. Nah, apa tugas kita di sini adalah menentukan variabel dan model baik itu misalkan hidden layernya pada deep learning, atau variabel-variabel apa yang digunakan untuk melakukan prediksi ke depannya, seperti itu. Oke,
Oke, kita melangkah ke yang kedua. Oke, sudah. Setelah itu saya buat variabel x dan melakukan print. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi ada 11 klasifikasi objek di sini ya. Jadi apabila saya gunakan 11 klasifikasi objek pada x, begitu pula pada y sebaiknya untuk case ini. Jadi di y juga harusnya ada 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke, ada 11. Sebenarnya kita bisa gunakan perintah Python sih untuk menghitungnya, tapi karena nilainya kecil hanya ada 11 ya, jadi manual saja untuk mempersingkat waktu juga. Terus setelah kita isi, jadi kan tadi di sini saya panggil library scikit-learn. Habis itu dalam scikit-learn saya panggil tree dan decision tree, model yang ingin digunakan. Terus melakukan isi variabel x dan melakukan isi variabel y. Setelah itu kita lakukan fitting data ke model. Jadi modelnya decision tree. Data yang XY tadi saya akan lakukan fitting. Mungkin bisa dikatakan ini adalah training model ya pada decision tree. Sehingga ketika kita ingin melakukan prediksi, dia akan mengambil model yang sudah kita buat seperti modelnya yang mana ya, dari data yang tadi, dari data XY itu diambil dan di matchingkan dengan data inputan untuk prediksi, maka akan keluar hasilnya. Oke, kita lakukan fitting. Sudah. Misalkan di sini saya punya inputan umur. Oke, jadi sebelum kita melangkah ke sini, saya ingin jelaskan ini, sorry saya lupa. Jadi 3 variabel ini adalah tinggi badan, tinggi badan, berat badan, dan umur. Seperti itu. Jadi semuanya ini adalah klasifikasi objek tinggi badan, berat badan, dan umur. Sedangkan ini adalah bisa dibilang nama yang ingin dilabelkan pada klasifikasi itu. Sehingga ketika kita ingin melakukan prediksi, dia mempunyai jenis kelamin male. Seperti itu. Jadi dari model yang sudah kita buat ini, ketika dia tinggi badannya 190, berat badannya 87, dan umurnya 45, dia dikategorikan sebagai male dari model ini ya, dari data yang kita punya. Datanya bisa kita rubah, data inputannya bisa kita rubah, atau kita lakukan transfer learning. Kenapa saya bilang bisa dirubah? Jadi kalau saya kira-kira ya, dataset ini adalah dataset orang luar negeri karena tinggi badannya sangat tinggi ya, terutama yang laki-laki. Kita bisa buat juga tinggi badan yang sesuai dengan orang-orang yang ada di negara kita. Oke, misalkan kita lihat lagi untuk yang female, dia di array 2 012. Nah, 012 di array 2 ya. 012. Oke, tinggi badannya misalkan ini yang saya ambil contoh ya. Misalkan saya kasih 150, 45, dan 22. 150, 45, dan 22. Misalkan tinggi badannya 150, terus berat badannya 45, dan umurnya 22. Kita lihat prediksinya apa? Nah, prediksinya female. Oke. Jadi simpelnya adalah machine learning itu bisa belajar sendiri dari data yang kita berikan. Dia bisa belajar sama halnya manusia. Dia bisa belajar, oh kalau dia seperti ini dia female, kalau seperti ini dia male. Jadi ketika modelnya sudah jadi, ketika dia sudah pintar lah istilah saya ya, ketika mesinnya sudah pintar, kita berikan inputan, dia langsung akan memprediksi bahwa si objek ini dia female atau dia male, seperti itu. Saya rasa cukup. Semoga video decision tree ini bisa memberikan kita inputan yang positif atau bisa menambah wawasan kita bahwa sangat luas ilmu yang ada di machine learning dan kita bisa lakukan banyak hal di machine learning. Oh ya, apabila ada tugas kah atau hal-hal yang ingin didiskusikan, bisa langsung lakukan komentar di bawah atau bisa japri saya melalui akun Facebook atau Twitter. Dan
apa, jangan bosan berbagi seperti itu. Jadi kalau ada hal yang harus didiskusikan, jangan malu-malulah untuk melakukan japri atau komentar. Saya rasa cukup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.